Selamat siang saudara-saudara, selamat berkumpul kembali ke dalam kebaktian online Gereja St. Andrew's First Presbyterian Church untuk tanggal 27 Maret 2022. Mari kita memulai kebaktian ini dengan menyanyikan lagu Karena Salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa, kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin memberi syukur Bapa, karena kami diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama kembali di dalam kebaktian online untuk hari Minggu ini. Kiranya Engkau boleh mengurapi kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu Bapa, supaya kami boleh benar-benar memfokuskan pikiran kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang sungguh sangat baik. Engkau selalu memberkati dan menjaga kami, mendampingi kami juga Bapa. Bapa, kami ingin memberi syukur karena situasi COVID-19 varian Omikron di Selandia Baru sekarang sudah mulai menurun. Ada beberapa tempat di New Zealand puncak Omikron itu sekarang sudah tercapai dan kasus-kasus Omikron sudah mulai menurun, terutama di Auckland dan juga di beberapa tempat lain di New Zealand. Terima kasih Bapak. Kami juga ingin memberi syukur karena pemerintah sudah mempunyai confidence sehingga mulai dari hari Sabtu yang baru saja lewat kemarin, kami sekarang tidak perlu lagi scan QR code, dan juga batas perkumpulan yang di dalam, yaitu indoor, itu sekarang sudah dinaikkan ke 200 dari 100. Dan juga untuk perkumpulan outdoor sudah tidak ada limit lagi. Terima kasih Bapak. Bapak, kiranya Engkau boleh terus memberkati pemerintah supaya maju ke depan. Pemerintah boleh diberikan hikmat untuk mengambil langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani pandemi COVID-19 ini Bapak. Terima kasih juga, walaupun memang masih tetap ada kematian-kematian yang terjadi di Selandia Baru, tapi kami ingin memberi syukur Bapak kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain, kami ini sungguh sangat dilindungi. Dan kami ingin memberi syukur, walaupun mungkin ada orang-orang yang merasa bahwa pemerintah terlalu keras atau terlalu takut, tapi pemerintah mengambil keputusan yang bisa benar-benar melindungi kami di Selandia Baru. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami juga ingin memberi syukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama untuk berbakti dan mengadakan online service. Ajarkan kami Bapa untuk mempunyai sikap yang bersyukur, karena banyak di tempat-tempat di negara-negara lain di mana orang-orang yang percaya tidak diberikan kebebasan untuk berkumpul bersama-sama untuk mengadakan kebaktian, untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami juga memberi syukur untuk teknologi yang sekarang ada, di mana kami boleh mengadakan online service dan juga bisa live streaming. Nanti kalau kami sudah kembali lagi ke dalam gedung gereja, ini semua adalah pemberian dari Engkau. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga ingin memberi syukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus. Dia rela datang ke dunia ini, mati di kayu salib, bukan karena dia orang yang jahat atau seorang kriminal, tapi dia rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kami. Dan juga dia rela untuk mengorbankan dirinya, mengalami kesusahan dan kesengsaraan waktu dia hidup dan juga waktu dia disalibkan. Ajarkan kami Bapa untuk terus memberi syukur
untuk pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan, yang Dia berikan, sehingga kami boleh dibenarkan di mata Engkau. Ajarkan kami Bapa untuk terus mau bersandar kepada Engkau dalam segala situasi yang kami hadapi. Ingatkan kami Bapa bahwa tidak ada satupun yang mustahil di dalam Engkau. Bapa, kami juga ingin datang kepada Engkau dan mengaku bahwa walaupun kami sudah diberikan petunjuk melalui Tuhan Yesus Kristus waktu Dia hidup, dan juga melalui firman-Mu yang terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, seringkali dalam kesombongan kami tidak mau mengikuti Engkau. Kami mencari jalan sendiri. Dan kalau kami melakukan ini, maka kami menyakiti hati Engkau, kami menyakiti hati orang-orang di sekitar kami, dan juga menyakiti hati kami sendiri, Bapa. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah memberikan janji di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kami datang kepada Engkau dan mengaku akan kekurangan kami dan dosa kami, maka Engkau akan mengampuni. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, sekarang adalah waktu untuk warta lisan. Seperti biasa, video sudah dikirimkan kepada orang tua yang punya anak-anak di sekolah minggu. Jadi ada 2 video, satu untuk anak di bawah umur 5 dan satu untuk anak di atas umur 5. Diingatkan untuk orang-orang tua yang punya anak di sekolah minggu untuk melihat video itu bersama-sama, dan setelah video itu sudah habis, berdiskusi dengan anak-anaknya karena ada pertanyaan-pertanyaan. Dan kami mengharapkan bahwa disiplin ini bisa diteruskan nanti walaupun kita sudah tidak mengadakan online service lagi. Tapi orang tua kalau bisa berdiskusi dan berdiskusi terutama tentang hal-hal yang spiritual dengan anak-anak, itu akan sangat berguna sekali untuk anak-anak. Bible study hari Jumat ini akan ada Bible study pukul 7.30 malam hari Jumat, dan kita meneruskan seri Bible study ini yang mempelajari sebenarnya dari buku yang ditulis. Ya, titlenya itu adalah How to Read the Bible for All It's Worth. Jadi di dalam Bible study ini kita melihat tipe-tipe tulisan yang ada di Alkitab. Contohnya ada surat-surat yang baru saja 2 minggu yang lalu kita sudah bahas. Dan untuk minggu ini kita akan membahas tipe naratif ya. Di dalam Alkitab kira-kira 40% dari Perjanjian Lama itu naratif. Jadi penting sekali kalau kita mau membaca Alkitab supaya kita bisa lebih mengerti, kita harus tahu tipe literaturnya itu, tipe tulisan itu apa, supaya kita bisa jauh lebih mengerti. Seperti saudara-saudara tahu bahwa IC sudah mengadakan meeting, dan dari meeting itu IC sudah mengambil keputusan untuk kebaktian untuk bulan April ini. Jadi apakah masih online lagi atau tidak? Jadi kami sudah mengambil keputusan. Kami sudah mengambil keputusan bahwa kami akan balik lagi full ke gedung gereja, dan mengadakan kebaktian di dalam gedung gereja. Dan sekarang limit sudah diperbanyak menjadi 200 orang. Jadi sama sekali sudah tidak ada masalah untuk gereja kita bergabung kembali di dalam gedung gereja.
Diingatkan bagi orang-orang yang mungkin kurang enak badan atau kalau ada simptom COVID, silakan di rumah saja, dan kebaktian masih akan tetap terus di live streaming. Jadi saudara-saudara masih tetap bisa mengikuti kebaktian secara online. Persekutuan doa juga terus dijalankan, dan ini juga online. Itu diadakan setiap hari Rabu, juga pukul 7.30. Kalau ada yang ingin minta link untuk Bible Study, link itu dikirim ke St. Andrew Church Family WhatsApp Group. Jadi kalau saudara tidak ada di grup itu, silakan kontak saya bisa menambahkan nama saudara di WA grup itu. Diingatkan juga minggu depan, yaitu tanggal 3 April, itu Daylight Savings sudah habis. Jadi sebelum tidur waktu hari Sabtu, silakan memundurkan jam 1 jam. Jadi jam 3 pagi tanggal 3 April menjadi jam 2 pagi di 2 April. Jadi kita dapat 1 jam ekstra untuk tidur. Tapi harus ingat ya, mundurkan jamnya 1 jam untuk daylight saving yang sudah berakhir. Persembahan bisa diberikan secara online, dan seperti biasa account gereja sekarang keluar di bawah sini. Saudara-saudara bisa secara langsung, secara direct memasukkan persembahan ke account gereja. Sekian warta untuk siang hari ini. Mari kita sekarang bersama-sama menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Ibu Leni. Dan setelah itu akan ada pembacaan Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Rosi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita menaikkan doa-doa syafaat kita pada siang hari ini. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari-hari yang lalu, sehingga pada hari ini kami semua bisa berbakti secara bebas. Kami bisa memuji nama-Mu dalam situasi negeri yang aman damai, meskipun masih lewat online streaming. Kami bisa berbakti dengan kondisi tubuh dan pikiran yang sehat. Dalam situasi saat ini hanya berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Pada siang hari ini kami ingin mendoakan kebaktian-kebaktian di seluruh dunia. Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih dan pakai untuk memberitakan firman-Mu, baik lewat kebaktian tatap muka maupun kebaktian online, supaya jemaat-Mu boleh terpelihara imannya, tetap disegarkan, bahkan makin bertumbuh dalam situasi dunia yang masih tidak menentu saat ini. Kami secara khusus ingin mendoakan para misionaris Kristen di seluruh dunia, terutama di tempat terpencil. Ya Tuhan, kiranya perlengkapi mereka untuk mengasihi dan melayani orang-orang yang ada di sana, di mana mereka semua dikabarkan Injil untuk bisa mengenal dan menerima keselamatan di dalam Kristus. Bapa, kami berdoa juga buat jemaat St. Andrew, supaya mendapatkan kerinduan yang terus-menerus untuk mensupport usaha-usaha penginjilan, baik dengan doa maupun dengan dana. Saat ini sudah ada 2 orang yang lulus dari SDT Cipanas, berkat dukungan dana dan doa dari jemaat-Mu di tempat ini. Mereka juga sudah memulai pelayanan mereka di Sulawesi dan Sumatera. Bapa kiranya menyertai, melindungi, dan memberkati pelayanan kedua anak-Mu ini. Kami hendak berdoa bagi gembala-Mu di tempat ini, yaitu Reverend David Williams dan Pendeta Yohanes Suwantika. Kiranya mereka dapat bekerja sama, saling mendukung, melayani Engkau dengan sukacita dan kesungguhan hati, serta hikmat bijaksana dari Roh Kudus-Mu. Kiranya Engkau juga memberkati keluarga mereka masing-masing.
Kami mendoakan juga Pendeta Yusak Susabda dan Reverend Marigo yang sedang dalam treatment saat ini. Engkau adalah tabib kami yang sejati. Kiranya Engkau menjamah anak-anak-Mu ini, anugerahi mereka kekuatan, pengharapan, kesabaran, dan kesembuhan pada waktunya. Kiranya Engkau juga beri kekuatan dan kesabaran bagi keluarga mereka masing-masing. Kami juga tak lupa mendoakan buat Bapak Pendeta Kiki Anugraha beserta Ibu. Kiranya Bapak selalu menyertai dan memberkati kehidupan mereka senantiasa. Saat ini kami berdoa juga bagi jemaat St. Andrew di tempat ini, Bapak. Bapak, tolong kiranya para orang tua yang harus bekerja sekaligus membesarkan anak-anak mereka. Beri kiranya mereka hikmat, kesabaran, rezeki yang cukup, kesehatan, serta kerinduan yang terus-menerus untuk membawa dan memperkenalkan anak-anak mereka kepada Kristus, sehingga anak-anak boleh bertumbuh dalam iman Kristen mereka. Kami juga berdoa bagi para pemuda yang sedang studi, supaya mereka diberikan semangat dan tekad yang tinggi untuk belajar dan menyelesaikan studi mereka. Tolong juga agar setelah lulus, mereka boleh memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Bapa, kiranya Engkau juga menyertai jemaat-Mu di tempat ini yang lanjut usia, yang sakit, yang dalam pemulihan, yang bermasalah dalam pekerjaan, yang mengalami kesulitan finansial, yang hidup rumah tangganya kurang harmonis, yang merasa kesepian pada saat-saat ini karena hidup jauh dari keluarga. Bapa, kiranya tilik mereka satu persatu, bantu mereka sesuai dengan persoalan dan kebutuhan mereka masing-masing. Kami juga berdoa buat mereka yang undur, kiranya Engkau mau mengetuk pintu hati mereka, agar domba-domba yang hilang ini boleh rindu untuk segera kembali bersekutu di rumah-Mu. Kami berdoa bagi dunia saat ini yang terus masih dilanda pandemi COVID-19 dengan segala varian dan turunannya yang sangat menular. Kami bersyukur bahwa kasus harian baik di Indonesia dan New Zealand sudah menunjukkan tanda-tanda menurun. Bahkan pemerintah New Zealand sudah merencanakan untuk menghapus beberapa pembatasan yang berlaku selama ini dan membuka kembali border secara bertahap. Bapa, kami mohon agar langkah-langkah pemerintah ini tidak membawa efek negatif, bahkan sebaliknya membawa efek positif bagi perbaikan ekonomi yang akhir-akhir ini dilanda inflasi yang sangat tinggi. Kami mohon Bapak juga kalau boleh pandemi ini segera berlalu, ataupun kalau pada akhirnya dunia memang harus hidup dengan COVID-19, tolong Bapak agar para saintis bisa segera menemukan vaksin dan obat-obatan yang ampuh untuk mencegah dan mengobati penyakit yang ditimbulkannya. Kami juga berdoa khususnya bagi rakyat di Ukraina yang minggu-minggu terakhir ini sangat menderita akibat invasi Rusia. Banyak yang meninggal, terluka parah, kehilangan tempat tinggal, dan terpaksa menjadi refugee di negara-negara lain. Tolong Bapak agar para pemimpin negara yang terlibat dan negara penengah bisa duduk bersama guna mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata dan perdamaian secepatnya. Kami berdoa juga bagi rakyat di Yemen dan Afghanistan yang sangat menderita akibat perang, dan juga berkuasanya kembali rezim yang represif dan radikal. Bapa, kiranya Engkau mau tilik anak-anak-Mu yang ada di negara-negara ini. Tolong mereka satu persatu dan berikan mereka kekuatan iman, pengasihan, dan pertolongan-Mu. Kami khusus berdoa juga buat Indonesia, tempat di mana kami lahir. Tolong kiranya berkati usaha Presiden Jokowi beserta pembantunya untuk kembali menyejahterakan seluruh rakyat sesudah pandemi boleh berakhir. Kami juga berdoa untuk usaha pemerintah beserta TNI untuk meredam radikalisme yang sudah tumbuh subur mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Mohon Bapa agar persatuan dan kesatuan di negara yang besar ini boleh tetap terjaga dan rakyat boleh hidup dalam damai sejahtera. Ya Bapa, masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan kepadamu, namun kami tahu Engkau terlebih dahulu
mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 19 ayat 16 sampai 27. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepada kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang tertulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, dan istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Nun di Bukit yang Jauh. Nun di bukit yang jauh, tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh.
celah dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung padu, hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung padu, hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin duduk di bawah kaki-Mu. Kiranya Engkau mau mengurapi kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu Bapa, supaya keseluruhan dari keberadaan kami boleh terbuka. Hati, mata, pikiran, telinga kami boleh terbuka Bapa. Supaya kami bisa mendengarkan, kami bisa mengerti, dan yang paling penting sekali kami mau melakukan. Urapi juga hamba-Mu Bapa, supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, kita meneruskan seri khotbah yang mempelajari kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di waktu dia di kayu salib, saudara-saudara. Sejauh ini kita sudah mempelajari kata-kata yang Tuhan Yesus ucapkan di kayu salib, yaitu kata pengampunan, kata keselamatan, dan kata kesedihan. Hari ini kita akan mempelajari kata-kata Tuhan Yesus yang diucapkan, yaitu kata perhatian. Kata-kata ini kita dapatkan di dalam Injil Yohanes yang dari teks kita pada hari ini. Saudara-saudara, seperti saya sudah katakan berkali-kali dalam seri khotbah ini, Tuhan Yesus pada saat dia berada di kayu salib,
dia itu mengalami sesuatu yang sangat dahsyat, yang kesengsaraan yang begitu besar. Kesedihan, keberatan hati, kesengsaraan yang dia alami itu sungguh sangat besar. Dan saudara-saudara, kalau kita mengingat akan hal ini, dan kita lihat kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus waktu dia di kayu salib, terutama kata-kata yang diucapkan yang kita pelajari hari ini, yaitu kata perhatian. Kita pasti merasa kagum, bukan? Wah, Tuhan Yesus sungguh sangat hebat. Dia sedang mengalami kesengsaraan yang hebat, tapi dia masih tetap bisa mengucapkan atau mengeluarkan kata-kata yang memerhatikan orang lain, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita bisa tahu dalam teks kita bahwa Tuhan Yesus, dia harus memikul salib dia harus menggotong salib dia dari tempat Pilatus pergi ke tempat di mana dia akan disalib, di tempat di Golgota. Dan kalau saudara-saudara nanti setelah kebaktian boleh baca sendiri dalam kitab Yohanes pasal 19 dari permulaan itu. Di sana kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu dicambuk. Terus Tuhan Yesus dipakaikan mahkota yang dibuat oleh ranting-ranting berduri. Terus dia dipukul oleh tentara-tentara di sana, ditampar mukanya, diejek. Dan terus dia sekarang sudah ada di kayu salib. Jadi seperti saya katakan tadi, saudara-saudara, kalau kita mengingat akan hal itu dan kita bisa mendengarkan kata-kata yang Tuhan Yesus katakan di dalam teks kita hari ini, yaitu kata perhatian, kita bisa terharu, saudara-saudara. Kita bisa pikir, aduh, Tuhan begitu baik. Tuhan masih tetap bisa memikirkan orang lain. Saudara-saudara, kita ini sebagai manusia ini lebih condong memikirkan diri kita sendiri, bukan? Tidak memikirkan orang lain. Kalau kita memikirkan orang lain pun juga mungkin itu presentasinya kecil, gitu ya, saudara-saudara. Kita lebih sering egosentris. Kita kalau sedang menghadapi kesusahan, kita punya pikiran, aduh, kasihan aku ini. Aduh, kenapa saya mengalami kok seperti yang ini, ya? Berbeda, aduh, saya ini bagaimana, gitu ya. Tapi berbeda dengan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Tuhan Yesus yang sedang mengalami kesusahan yang begitu parah, dia masih bisa lihat siapa yang ada di sekitar dia. Dalam kesakitan, dia masih bisa ngelihat ke bawah. Dia bisa lihat, oh, di situ ada ibunya. Di situ ada murid yang dikasihi. Di situ ada 2 perempuan lagi yang lain. Dia masih bisa lihat. Dia masih memperhatikan apa yang terjadi di sekitar dia. Tapi lebih dari itu, saudara-saudara, dia juga tahu apa yang orang-orang yang di sekitar dia sedang mengalami, saudara-saudara. Dia tahu bahwa pada saat itu, ibunya pasti sedang mengalami kesedihan yang sangat berat. Dia pasti mempunyai pikiran seperti ini. Aduh, anak saya yang paling besar ini sebentar lagi mati. Dia dihukum dengan cara yang sungguh sangat sadis. Kasihan dia. Lah, saya juga sebagai janda, bagaimana kehidupan saya sekarang ini? Nah, saudara-saudara, walaupun Tuhan Yesus itu ada adik-adik, karena di Alkitab dicatat bahwa dia mempunyai saudara.
Tapi pada saat Tuhan Yesus hidup, dan pada saat dia disalibkan, tidak ada saudara-saudara yang datang waktu dia disalibkan. Bahkan sebelum dia disalibkan, di sana di dalam Yohanes 7 ayat 5 tercatat bahwa saudara-saudaranya itu tidak percaya kepadanya. Jadi saudara-saudara, dalam situasi seperti ini, Tuhan Yesus tidak ada family lagi pada saat itu. Ya, waktu dia mau mati, nggak ada family di dekat dia. Yang ada hanya ibunya dan juga murid yang dikasihi. Dalam situasi seperti ini, Tuhan Yesus, dia memperhatikan ibunya. Dia melihat ibunya dan dia mengatakan kepada dia memikirkan ibunya, dan dia itu memfokuskan pikirannya, saudara-saudara, kepada orang lain. Dia tidak hanya memikirkan diri sendiri, aduh cilakalah aku, aduh saya ini situasinya begini, aduh kenapa. Enggak, saudara-saudara. Dia memfokuskan pikirannya kepada orang lain. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Ini adalah satu contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun, jangan selalu kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Cobalah memikirkan orang lain juga. Fokuskan pikiran kita kepada orang lain. Coba bertanya, kita lihat, oh orang lain ini seperti apa. Dan kita bertanya, apa yang saya bisa lakukan untuk membantu orang itu dalam situasi yang dia hadapi. Kita fokuskan pikiran kita kepada dia. Jadi saudara-saudara, dalam teks kita hari ini, contoh yang pertama yang Tuhan Yesus berikan itu adalah fokuskan pikiran kita kepada orang lain. Jangan egosentris, jangan hanya memikirkan diri kita sendiri saja, saudara. Nah, saudara-saudara, seperti saya katakan tadi bahwa Yesus melihat dan memperhatikan situasi orang-orang di sekitarnya. Tapi Tuhan Yesus tidak stop di sana. Saudara-saudara, kalau kita sudah bisa memfokuskan pikiran kita kepada orang lain aja, itu sudah bagus sih, saudara-saudara. Tapi jangan stop di sana. Tuhan Yesus tidak hanya memikirkan terus sudah stop di sana, enggak. Dia ambil tindakan, saudara-saudara. Dia ambil tindakan untuk membantu orang lain. Jadi, dia memfokuskan pikiran dia kepada orang lain. Dia bertanya, apa yang saya bisa lakukan? Lalu dia lakukan, saudara-saudara. Saudara-saudara, ingat Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat 26 kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Dia menunjuk ke Yohanes. Saudara-saudara, ingat bahwa tadi saya sudah katakan bahwa ibunya ini adalah seorang janda. Dan dia pasti mempunyai pikiran yang dia khawatir. Para ahli Alkitab percaya bahwa pada saat Tuhan Yesus mati, Yusuf itu sudah nggak ada lagi. Yusuf sudah meninggal. Maka dari itu, si Maria itu adalah seorang janda. Dan anaknya yang paling besar mati. Anaknya yang lain-lain nggak tahu di mana. Jadi dia pasti pikir, aduh bagaimana. Jadi, maka dari itu Tuhan Yesus mengatakan kepada Maria, kepada ibunya, "Ibu, ini loh anakmu sekarang." Jadi, Tuhan Yesus memberikan Maria seorang anak lagi. Dalam situasi yang begitu berat yang Tuhan Yesus alami, dia masih tetap bisa memikirkan ibunya, dan dia mengambil satu tindakan
untuk memberikan ketenangan hati di dalam ibunya. Dan dia katakan kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Mungkin ada yang bertanya, Pak Yohanes tahu dari mana kalau murid yang dikasihi itu adalah Yohanes? Para ahli Alkitab juga setuju bahwa murid yang dikasihi itu adalah penulis Injil, yaitu Yohanes. Kenapa dia tidak mengatakan aku? Karena Yohanes ini adalah seorang yang rendah hati. Dia tidak mau mengatakan, oh, aku ini disayangi oleh Tuhan Yesus. Jadi dia memakai kata-kata murid yang dikasihi. Jadi Yohanes inilah adalah murid yang ada di kayu salib waktu Tuhan Yesus mati. Jadi saudara-saudara, dengan kata-kata ini Tuhan Yesus memberikan masa depan yang secure untuk Maria. Ingat saudara-saudara, pada saat itu janda-janda atau perempuan-perempuan itu jarang sekali bekerja. Hampir tidak ada. Jadi, kalau mau hidup, dari mana? Kalau sudah jadi janda, hidup itu harus bergantung kepada anak-anaknya. Nah, maka dari itu, Tuhan Yesus mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Dia tunjukkan Yohanes. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya memikirkan, tapi dia juga bertindak. Kita juga harus seperti itu, saudara-saudara. Ya, tapi saudara-saudara, kalau saudara-saudara bisa memikirkan atau memfokuskan pikiran kita kepada orang lain, itu step yang pertama, itu sudah bagus. Tapi jangan stop di sana. Coba pikirkan, apa yang saya bisa lakukan untuk orang ini? Kalau saya bisa lakukan, mari saya lakukan. Jadi ini yang Tuhan Yesus lakukan. Di dalam kata-kata Tuhan Yesus, "Ibu, inilah anakmu." Nah, setelah dia mengatakan, "Ibu, inilah anakmu," dia berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Mengapa dia mengatakan kata-kata ini kepada Yesus? Bukankah ia memberikan beban kepada Yohanes? Yohanes yang sedang mengalami kesedihan yang sangat parah. Yohanes sebagai murid yang dikasihi Yesus pasti juga merasa bersalah. Kenapa bersalah? Ingat saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ada nggak yang ikutin? Semuanya lari. Hanya ada satu, Petrus. Petrus pun juga diam-diam di belakang, nggak berani. Waktu ditanyain, "Kamu ya muridnya Yesus?" Enggak. Nah, Yohanes pasti merasa bersalah. Terus dia juga pikir, guruku yang sudah aku habiskan waktu selama 3 tahun, sekarang mati di kayu salib. Bagaimana ini? Dia mengalami situasi yang begitu berat. Dikasihin tugas lagi sama Tuhan Yesus. Mungkin ada yang mengatakan, ini kan kejam ya. Orang lagi sakit, orang lagi sedih, hatinya lagi parah, mungkin depresi dia. Dikasih beban lagi. Ini loh, mamamu, lu disuruh jaga, ya, disuruh beri makan. Itu istilahnya ya, kalau bilang, ini mamamu. Dikasih tugas yang berat. Saudara-saudara tahukah bahwa menurut tradisi, pada saat itu diperkirakan bahwa Yohanes masih tetap mempunyai ibu kandung. Jadi ibu kandungnya dia masih hidup. Ibu kandungnya masih hidup, dia sekarang dikasih lagi 1 ibu. Jadi dia harus menjaga 2 ibu. Berat ya saudara-saudara. Yesus minta kepada Yohanes untuk menjaga dan memberikan makan kepada ibunya.
Kenapa Tuhan Yesus lakukan itu? Saudara-saudara, salah satu cara kita bisa mengangkat diri kita dari situasi yang parah, dari kesedihan, dari tidak ada harapan, dari depresi. Salah satu cara itu adalah kita membantu orang lain. Membantu orang lain. Menurut riset psikolog, orang-orang yang mengalami depresi, salah satu cara yang paling ampuh itu untuk mengangkat dirinya dari depresi itu adalah mempunyai goal untuk membantu orang lain. Bertekad untuk tidak egois. Ini riset psikolog. Jadi, saudara-saudara, mungkin ada yang saudara-saudara bilang, wah, Tuhan Yesus kan pada waktu itu mana ada psikolog, mana ada riset seperti itu. Tunggu dulu, saudara-saudara. Tuhan Yesus ini adalah Tuhan. Siapa yang menciptakan manusia? Tuhan. Siapa yang tahu sifat manusia? Yang benar-benar 100% dia tahu? Siapa? Tuhan. Jadi Tuhan tanpa melihat riset, dia juga udah tahu. Oh, Yohanes dalam situasi down. Dia depresi. Aduh, bagaimana? Kasih tugas. Ya. Kasih dia tanggung jawab. Supaya apa? Supaya dia, oh iya, saya mesti bantu orang. Gitu ya. Dia diberikan tugas. Dan kalau kita lihat di dalam teks kita, di dalam ayat yang sama, waktu Tuhan Yesus mengatakan, inilah ibumu, Yohanes menerima Maria di dalam rumahnya. Dan menurut tradisi, Yohanes itu menjaga Maria sampai Maria mati. Jadi saudara-saudara, inilah yang Tuhan Yesus lakukan. Dia memberikan tugas kepada Yohanes. Supaya apa? Supaya Yohanes mau melakukan perbuatan baik. Supaya apa? Supaya dia bisa terangkat dari situasi yang dia putus harapan, dia sedih, dia depresi mungkin. Dan lihatlah efeknya, saudara-saudara. Yohanes yang pada saat Tuhan Yesus mati, begitu rasa down, setelah Tuhan Yesus bangkit kembali, dia menulis 1 Injil, 3 surat, dan 1 kitab lagi. Apa itu? Kitab Wahyu. Bukankah itu satu hal yang sungguh dahsyat? Dari down sekali, dikasih tugas sama Tuhan. Dia ambil tugas itu, dia lakukan. Naik lagi, saudara-saudara. Inilah, saudara-saudara, kalau kita mau tidak memfokuskan pikiran kita kepada diri kita sendiri saja, kita memikirkan orang lain, kita mau melakukan, maka kalau kita dalam keadaan yang down, kita bisa terangkat, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, satu hal lagi yang kita bisa dapatkan di dalam teks kita hari ini adalah waktu Tuhan Yesus mengatakan kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu," dan kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Tuhan Yesus ingin memberikan contoh. Contoh apa yang Tuhan Yesus ingin berikan? Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa kita sebagai orang, sebagai manusia, kita harus menghargai orang tua kita. Saya tahu, saudara-saudara, orang tua kita ini tidak sempurna. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Saudara-saudara yang sekarang belum punya anak, yang melihat ke orang tua, aduh, orang tuaku nggak sempurna. Jangan terlalu geleng-geleng kepala dulu, karena nanti bisa-bisa satu hari saudara juga mempunyai anak. Nah, saudara sebagai orang tua juga nanti nggak sempurna. Tapi, walaupun orang tua kita tidak sempurna, kita harus menghargai. Kita harus menghargai. Tuhan Yesus menghargai. Tuhan Yesus
juga bukan hanya menghargai, tapi dia ingin supaya orang tuanya ini dijaga. Saudara-saudara, sekarang sudah mulai banyak di dalam masyarakat istilahnya elu-elu gue-gue. Kalau sama temen, lu sama gue-gue, itu aja udah gak baik. Apalagi kalau orang tua, saudara-saudara. Jangan, saudara-saudara. Jangan lu gue-gue sama orang tua. Orang tua kita walaupun bagaimana tidak sempurnanya, dia itu yang membesarkan kita. Dia yang memberikan apa yang kita perlukan. Kita sekarang bisa hidup karena orang tua kita. Hargai orang tua kita. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi lebih dari itu, saudara-saudara, kalau kita pikir, kenapa Tuhan Yesus memberikan contoh ini? Karena Tuhan Yesus tuh mengerti dengan sungguh bahwa keluarga itu adalah satu unit sosial yang sangat penting dalam masyarakat. Jadi, penting sekali keluarga itu harus menjadi satu tempat di mana kita itu bisa saling mendukung, saling membantu, saling mengasihi, ya. Kita tahu kan, saudara-saudara, hampir semua masalah-masalah yang kita hadapi di dalam satu negara itu asal usulnya dari mana? Asal usulnya dari keluarga. Keluarga yang tidak mendukung, keluarga yang tidak mengasihi, keluarga yang tidak saling membantu. Sudah besar, anaknya melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya kasih contoh ya. Kalau di dalam keluarga, orang tua itu sering mabuk-mabukan, minum alkohol, terus sering mabuk-mabukan. Jadi anak itu bertumbuh, dia melihat, oh, orang tuaku mabuk-mabukan, oh berarti itu normal. Jadi kalau saya mabuk juga oke. Nah, saudara-saudara tahu kan, kalau kita mabuk, kita itu tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang mengontrol diri kita itu adalah alkohol. Kita bisa melakukan hal-hal yang biasanya kita tidak lakukan. Lebih cilaka lagi kalau kita lagi mabuk, kita nyetir, terus kita nabrak orang itu mati. Cilaka, saudara-saudara. Tapi itu mulai dari mana? Oh, karena dia melihat orang tuanya sering mabok-mabokan, ya udah nggak apa-apa. Aku juga mabok-mabokan, it's okay, itu normal, nggak apa-apa kok, happy-happy aja. Itu satu contoh, saudara-saudara. Tapi contoh yang lebih parah lagi adalah kalau di dalam keluarga orang tua itu salah satu orang tua memukul partnernya, pasangannya, saudara-saudara. Ya, mungkin suami memukul istrinya, atau sebaliknya sekarang juga ada istri yang memukul suaminya. Nah, anak-anak waktu dia kecil dia melihat, orang tuaku, mamaku memukul papaku atau papaku memukul mamaku. Terus dia waktu besar, waktu dia menikah, dia juga pikir, oh itu normal. Ya udah, aku pukulin aja. Kalau dia nggak mau denger, kalau aku lagi marah, nggak apa-apa kok, boleh pukul. Physical abuse itu, saudara-saudara. Dan ini juga bisa jadi parah sekali, saudara-saudara. Jadi keluarga itu adalah satu unit sosial yang sungguh sangat penting. Kalau dalam kehidupan keluarga kita itu kita saling mendukung, saling mengasihi, saling mensupport, saling mengangkat, ya, bukan menjatuhkan, ya. Maka
orang-orang, anak-anak yang besar di dalam keluarga seperti itu kemungkinan besar akan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Tapi sebaliknya, kalau keluarganya itu tidak mendukung, tidak mengasihi, tidak mensupport, tidak membangun, maka bisa-bisa dia melakukan hal yang tidak baik. Jadi saudara-saudara, melalui kata-kata Tuhan Yesus ini, marilah kita menghargai orang tua kita. Dan juga kita bertekad untuk membangun keluarga yang saling mendukung, yang saling membangun, saling mengasihi, yang saling memberi support. Kalau kita lakukan itu, apa yang Tuhan Yesus alami itu tidak sia-sia. Kita bisa belajar dari situasi ini. Jadi saudara-saudara, dalam minggu-minggu ini marilah kita coba mengingat-ingat supaya kita jangan hanya memfokuskan pikiran kita kepada diri kita sendiri saja. Jangan egosentris. Pikirkan orang lain. Tapi lebih dari itu saudara-saudara, jangan hanya memikirkan orang lain, tapi bertanya, bisakah saya membantu? Kalau saya bisa membantu, jangan segan-segan saudara-saudara untuk membantu. Lakukan saudara-saudara, lakukan. Ingat saudara-saudara bahwa melakukan perbuatan baik kepada orang lain, walaupun kita sedang mengalami depresi atau mengalami kesusahan, itu bisa mengangkat kita saudara-saudara. Dan yang terakhir, ingatlah, marilah kita jaga kehidupan keluarga kita. Marilah kita menghargai orang tua kita. Marilah kita bertekad untuk membangun kehidupan keluarga yang memberi support, yang saling mengasihi, yang tidak mengkritik, tidak menjatuhkan, tapi mengangkat satu sama yang lain. Kalau kita lakukan semuanya ini saudara-saudara, orang lain akan melihat, oh, pengikut Tuhan Yesus ini baik ya. Saya juga mau deh ikut. Dan saya juga mau mengenal Tuhan Yesus. Semoga firman ini bisa membantu kita semuanya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin memberi syukur. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah menjaga dan memberkati kami dan memberikan kami contoh melalui anak-Mu Tuhan Yesus. Walaupun dia sedang mengalami kesusahan, tapi dia masih memikirkan orang lain. Lebih dari itu, dia tidak hanya memikirkan, tapi dia melakukan. Tuhan ingatkan pada kami bahwa salah satu cara untuk kami mengangkat diri kami dari kesusahan atau kesedihan atau kehilangan harapan adalah untuk membantu orang lain. Dan juga ingatkan kami Bapa untuk selalu menghargai orang tua kami dan juga bertekad untuk membangun kehidupan keluarga yang saling mengasihi, saling mendukung, supaya nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sekarang bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, mari kita menyanyikan lagu penutup, Ku Daki Jalan Mulia. Ku daki jalan mulia, tetap doaku inilah, tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Oh, ingin ku capai puncakmu. Tempat yang agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing aku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan Halo, nama aku Caroline Anjiat Mauli, biasanya dipanggil Anggi. Aku lahir dengan kondisi prematur, tepatnya waktu itu 6 bulan lebih 2 minggu. Kalau benar-benar tahu itu baru sekitar umur 7 tahun. Karena aku merasa bahwa aku sama dengan saudara-saudara yang lain, dengan orang-orang lain. Karena keluarga juga berusaha sebisa mungkin memperlakukanku sama seperti yang lain. Walaupun Mama dan Papa sering ngomong dulu, aku ingat, kamu minta ya sama Tuhan, berdoa supaya Tuhan kasih mata yang baru. Tapi aku nggak ngerti. Buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang menghadapi berbagai pergumulan atau tantangan dalam kehidupan teman-teman, tetap percaya dan jangan pernah menyerah. Percaya bahwa kehidupan kita seluruhnya itu ada dalam tangan Tuhan, kita ada dalam hatinya dan di dalam rencananya. Tuhan mantapkan langkahku. Terimalah berkat Tuhan. Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.